Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua manusia tidak akan terlepas dari yang namanya cobaan. Dalam kehidupannya manusia akan selalu diuji, baik dengan perkara yang menyakitkan maupun lewat perkara yang menyenangkan. Hal ini telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat 35. Di dalam agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk siap, tabah, ikhlas dan bersabar dalam menghadapi segala musibah. Karena ada hikmah yang terkandung atas apa yang Allah berikan, baik itu sebuah musibah yang dialami. Dan kita, sebagai sesama saudara muslim dianjurkan untuk saling mengingatkan untuk saling bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musibah bisa terjadi kapan saja menimpa seseorang tanpa bisa ditolak. Musibah tentu membawa kesusahan dan kesedihan. Akibatnya seseorang bisa merasa terpukul hingga depresi dengan musibah yang dialami. Musibah bisa berbentuk banyak hal, seperti masalah keuangan, anggota keluarga meninggal dunia, hingga adanya bencana alam. Saat kita melihat orang yang sedang mengalami musibah, tentunya kita akan merasa sedih dan kesal. Kita mungkin merasa tidak tahu harus melakukan apa. Bahkan kita langsung membayangkan apa yang terjadi jika musibah itu menimpa diri sendiri. Namun, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memberikan dukungan kepada seseorang yang sedang mengalami musibah. Pertama, kita bisa mendengarkan dan memberikan dukungan emosional. Dengan mendengarkan cerita mereka yang sedang mengalami musibah itu setidaknya akan mengurangi beban pikiran dan emosional mereka. Kedua, kita bisa menawarkan bantuan praktis, seperti membantu pekerjaan rumah atau yang lainnya dan membantu mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Ketiga, kita bisa berdoa untuk seseorang yang sedang mengalami musibah. Ini bisa memberikan dukungan yang dibutuhkan saat menghadapi situasi yang sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan sejumlah doa kepada para umatnya. Salah satunya doa apabila melihat orang mendapat cobaan atau musibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melihat orang yang tertimpa musibah kemudian mengucapkan Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa fadalani ala katsirin miman halaka tafdila, maka ia tidak tertimpa musibah tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad hasan. Hendaklah bagi seorang muslim yang melihat orang lain sedang tertimpa musibah baik dari segi agamanya berupa kebid'ahan maupun yang lainnya atau dari segi dunianya berupa penyakit atau yang lainnya, dia membaca doa seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa fadalani ala katsirin miman halaka tafdila. Disebutkan dalam hadits At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah kemudian mengucapkan doa tersebut, maka dengan izin Allah ia diselamatkan dari ujian tersebut, apapun itu selama ia masih hidup. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar menyebutkan, para ulama menganjurkan agar doa di atas dibaca secara pelan. Hanya dirinya saja yang mendengar dan tidak boleh orang yang terkena musibah mendengar. Hal ini dimaksudkan agar tidak menyakiti perasaan orang yang lagi terkena musibah tersebut. Kecuali musibah tersebut berupa kemaksiatan, maka tidak mengapa memperdengarkan doa tersebut, sebagai bentuk peringatan baginya jika hal tersebut sekiranya tidak menimbulkan kemadorotan atau bahaya. Hikmah yang dapat kita ambil dari hadits di atas yaitu,
Pertama, disunahkannya berdoa dengan doa yang termaktub ketika melihat orang yang tertimpa musibah. Kedua, barang siapa yang melihat orang tertimpa musibah lalu ia berdoa dengan doa tersebut maka ia tidak akan tertimpa musibah yang sama. Ketiga, agungnya keutamaan doa tersebut di dalam hadits. Keempat, semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memerhatikan keselamatan umatnya dari berbagai macam cobaan dan penyakit. Kelima, agungnya kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi yang dibuktikan dengan nukilan mereka yang menyeluruh mengenai perkataan maupun perbuatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat, wallahu a'lam.